Ya, 450 tambah 372. Ya, luar biasa. Luar biasa. Dan itu fresh money, itu loh. Nggak hanya omong-omong. Uang tunai taruh di meja. Apakah ada nggak kemungkinan, karena kan sejak Undang-Undang KPK diubah tahun 2019, itu katanya juga KPK menjadi lemah. Menurut Bapak gimana? Nah, pertanyaan saya balik, Bang. Gimana? Lalu Undang-Undang Kejaksaan, ya selama ini masih itu. Tapi kenapa dianggap semakin kuat? Tapi kan tentang masalah pemberantasan korupsi tadi, PT Timah, Duta Palma ini, angkanya kan semakin fantastis nih, kerugian korupsinya. Tapi kok sepertinya efek jerah itu nggak ada, apa gimana ini? Nah, seandainya kemampuan kejaksaan memberantas korupsi dan menegakkan hukum itu sudah maksimal, apakah lembaga seperti KPK yang ad hoc ini masih dibutuhkan di negara kita? Saya kira itu sangat terkait dengan kebijakan politik hukum kita. Selamat datang di Escher On, edisi Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor institusi penegak hukum yang namanya sedang viral dan menjadi perhatian publik dan media pemberitaan karena keberhasilannya dalam memberantas korupsi yang kelas big fish. Untuk lebih jelasnya, apa saja kasus korupsi yang ditangani dan berapa nilainya? Langsung saja kita ngobrol dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Hardy Siregar, SHM-Hum. Selamat pagi, Pak Hardy Siregar. Pagi, Bung Edi. Ya. Nah, Pak Hardy, sebelum ke big fish yang berat-berat nih ya, kita ngeri-ngeriin dulu. Nah, kalau boleh cerita flashback dikit, Pak Hardy sejak kapan nih tertarik di bidang hukum dan pengen jadi jaksa gitu? Iya, jadi ini cerita menarik ya, karena kita ini orang kampung, Bang. Sama-sama. Iya. Jadi sejak anak-anak itu sudah sering tampil di depan publik ya, dengan kelompok-kelompok remaja, anak muda di kampung. Nah, jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampung itu ya kita selalu ambil peran, ya kan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kegotong royongan itu ya selalu kita lakukan lah di kampung. Nah, sampai kepada sekolah menengah atas itu saya di perdagangan di Kabupaten Simalungun. Nah, itu juga terus kita aktif di OSIS dan sampai di mahasiswa kita aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa, Senat Mahasiswa. Nah, jadi kalau mahasiswa turun ke jalan itu bagian kita. Iya. Jadi dari muda memang udah punya jiwa untuk menegakkan keadilan. Ya. Nah, sampai ya pada akhirnya masuk di kejaksaan karena kita tahu bahwa ya sangat linear kan dengan latar belakang pendidikan kita dari sarjana hukum dan ada penerimaan. Nah, kita ikut tes ya di beberapa tempat juga kita ikut tes, tapi ya mungkin ini pilihannya, ini jalannya kan, sehingga kita masuk di kejaksaan ini. Ya, tujuannya adalah untuk memberantas kejahatan dan penegakan hukum tuh ya? Ya, tentu orientasi panjangnya begitu, ya kan. Ya kalau awal-awalnya masuk ya kita mau kerja aja. Iya kan? Iya. Nah, ini kembali, ini kan kemarin kan Bapak ikut daftar calon pimpinan KPK yang periode 2024-2029. Nah, kebetulan kan Bapak tidak lolos ke 10 orang. 10 besar, ya. 10 besar. Nah, ini boleh tahu nggak Pak, apa sih motivasi Bapak mendaftar gitu sebagai calon pimpinan KPK? Jadi, ini ada sejarahnya juga. Di waktu KPK Jilid 1 ya. Nah, dulu kalau nggak salah sekitar tahun 2004 itu. Nah, saya juga sudah ikut karena ada permintaan kan dari KPK. Tapi pimpinan saya waktu itu sampaikan cari yang lain. Makanya, iya kan, saya nggak tahu apa pertimbangannya. Nah, tapi itu proses itu terus berjalan dan tentu bahkan ada 2 syarat yang terkait dengan calon pimpinan KPK ini. Yang pertama harus berminat kan. Ya, pasti. Nah, berminat kemudian ya harus ada rekomendasi. Karena kita kan masih terikat sebagai bagian dari institusi Adiaksa, maka tentu yang pertama itu memang kita berminat, kemudian yang kedua ya mendapat rekomendasi pimpinan sehingga kita ikut untuk seleksi ini, ya kan. Nah, tapi sebenarnya ada kekuatan
individu sebenarnya ya, yang mau kita bangun, yang mau kita share di sana, tapi ya memang jalannya masih belum ke sana karena apa namanya tidak lolos untuk 10 besar. Atau memang Bapak punya keinginan memperbaiki kinerja KPK yang sekarang ini kelihatannya agak turun gitu? Ya tentu, karena itu tadi yang saya bilang, ini kan momentumnya kan. Momentumnya karena kita tahu kepercayaan publiknya semakin menurun, kinerjanya semakin jauh dari harapan, ada ya kalau boleh dibilang disharmonis ya antar pimpinan. Dan kita lihat sekarang pimpinan di sana itu kan ya ini fakta ya kan, bermasalah dengan hukum juga ya kan. Nah, bagaimana membangun sinergitas dan kolaborasi dengan secara internal maupun dengan institusi penegak hukum lain, kita lihat ya semakin jauh. Nah, barangkali menurut saya wah ini jadi satu momen ini ya, barangkali kita bisa berkiprah di sana. Makanya saya ikut kontestasi seleksi ini. Ya, nah tapi itu tadi kembali bahwa ini mungkin belum jalannya. Atau belum waktunya. Belum waktunya. Ya. Nah ini kemarin ICW kan mengkritisasi tentang tes wawancara dari panitia seleksi calon pimpinan KPK ini. Katanya tertutup nih. Nah menurut Bapak, yang Bapak ikuti ini kayaknya gimana ini? Kalau saya sih melihatnya sebagai pribadi yang ikut menjadi peserta seleksi ya. Saya dengan format apapun ya saya siap aja, ya kan. Nah kemudian yang kedua apa sih yang dimaksud dengan terbuka? Karena kalau yang saya alami kemarin ya memang dia di dalam satu ruangan, tapi ya unsur-unsur masyarakat juga banyak di situ. Semua dilibatkan. Ya bahkan pertanyaannya kan bukan hanya dari pansel, tapi dari pelibatan unsur masyarakat juga bertanya, dan bahkan itu yang lebih kritis. Nah makanya bagaimana kita melihat apakah ini tertutup karena dia di dalam ruangan, tidak ya misalnya ya, gitu ya, atau misalnya yang dimaksud dengan terbuka itu di tempat-tempat umum misalnya. Nah ini kan yang harus perlu kita klarifikasi. Tapi bagi saya bahwa dia tertutup atau terbuka, esensi dari penelusuran, pertanyaan, ya substansi dari wawancara itu saya kira itu yang paling penting. Cukup bagus lah ya, karena juga melibatkan pihak-pihak lain. Ya pihak lain. Dan pertanyaannya kan dari para penonton juga. Dan itu yang lebih kritis sebenarnya kan. Kira-kira bisa lebih spesifik nggak? Apa-apa saja yang ditanyakan waktu tes wawancara itu? Wah banyak Bang, karena pansel itu kan ada 11. Yang saya hitung itu ada 11. Dan semua bertanya. Ya. 11 ditambah masyarakat yang ada di belakang. Nah, jadi formatnya kan pansel, peserta, kemudian penonton. Tapi penonton itu dari unsur-unsur masyarakat khususnya yang punya kepedulian lah dengan pemberantasan korupsi. Dari 11 pansel itu, kalau saya runut ya, yang pertama itu saya kira bagus karena yang dipersoalkan yang paling utama adalah sisi integritas dari peserta itu. Nah, bagaimana kita bisa mengelaborasi, berkomitmen terhadap nilai-nilai integritas. Karena kita tahu tadi kan bahwa, mohon maaf ini KPK secara kelembagaan kan menurut masyarakat nih kan, ya perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah kalau kita misalnya masuk di situ bagaimana? Apa komitmennya? Ya kan? Ya dikaitkan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki KPK. Nah kewenangan KPK ini kan sangat begitu kuat dan luas sebenarnya. Nah, apakah itu tidak menjadi potensi pintu masuk untuk memperlemah nilai integritas seseorang itu? Nah, itu kemudian kapasitas. Kita memiliki knowledge nggak, memiliki pemahaman nggak tentang KPK itu sendiri dan orientasinya ke depan seperti apa? Nah, ini bagaimana pandangannya terkait soal pemberantasan korupsi? Apakah lebih mengutamakan pencegahan atau penindakan misalnya. Nah, kalau pencegahan itu seperti apa program-programnya, kemudian kalau penindakan itu seperti apa. Kemudian bergeser lagi bagaimana membangun kolaborasi baik secara internal maupun eksternal. Kolaborasi itu tentu yang utama dengan aparat penegak hukum dan aparat lainnya, lembaga-lembaga lainnya. Nah, misalnya BPK, BPKP, kemudian PPATK, dan banyak hal termasuk kelompok-kelompok masyarakat, ya, kelompok-kelompok publik, karena esensinya adalah bahwa bagaimana KPK ke depan itu mampu
meningkatkan nilai trust-nya, ya, Betul. public trust-nya itu. Nah itu, setelah itu masuk ke soal pribadi kita, harta kekayaan, ya kan? Nah itu juga di kontes, diverifikasi, dan saya kira ya sangat baik ya, sangat baik. Dan masyarakat mempertanyakan soal komitmen. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal nanti ini bagaimana, mundur atau tidak mundur? Nah itu dia. Saya waktu itu komitmen. Kalau misalnya ada intervensi politik, ya, bagaimana? Berani enggak? Ya kan? Nah, tapi memang prinsip kita memang akan di situ. Ya, harus berani ya. Ya, makanya saya bilang ya, saya akan berani dan itu saya bilang saya akan wakafkan hidup saya untuk KPK ini. Ya, tapi ya mungkin Pansel masih berpikir lain ya kan. Makanya tidak masuk dalam. Ya, mungkin ada yang lebih baik lah ya. Tapi kan dari 10 calon pimpinan yang masuk ini kan ada 2 diantaranya dari unsur kejaksaannya. Iya. Pak Yohanes Tanak sama Pak Fitro Rohcayanto. Nah, apa harapan Bapak jika mereka berhasil menjadi komisioner KPK ke depan dari unsur kejaksaan? Ya harus bisa menggarami. Kedua orang itu harus bisa menggarami KPK ke arah yang lebih baik. Karena kalau tidak, yang rusak institusi ini, bukan KPK-nya. Karena tidak boleh tidak, mereka lahir dari sini. Itu. Jadi ketika nama baik beliau-beliau berdua itu dicap tidak baik, ya itu juga mencap efeknya pasti ke kita. Itu oleh karenanya ya kita sangat berharap banyak bahwa ketika beliau berdua ini bisa menggarami, mengembalikan citra positif KPK itu dengan peningkatan kinerjanya, membangun kolaborasi dengan APH supaya tidak ada tudingan misalnya bahwa selama ini seolah-olah ada ketertutupan, ya kan? Nah itu yang harus semakin dieratkan, bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan secara bersinergi bersama-sama dengan aparat penegak hukum, ya kan? Nah jadi ya tidak seolah-olah kesan menurut mereka ya selama ini kesan kerja sendiri-sendiri, padahal sebenarnya fungsi-fungsi koordinasi, fungsi monitoring, evaluasi itu ada di sana. Nah tinggal bagaimana mengkoordinasikannya. Nah itu jadi ya harapan kita sangat banyak. Ya beban beliau berdua itu sangat besar. Nah disitulah diperlukan komitmennya. Ya, tapi kalau Pak Yohanes Tanak kan sudah di KPK juga saat ini. Ya justru itu. Kinerjanya kira-kira gimana menurut Bapak? Ya apa yang perlu Saya kira kalau soal kinerjanya ya publik akan menilai kan selama ini. Tapi ketika Pansel sudah menentukan meloloskan beliau berdua menjadi calon capim ya, yang unsur darahnya itu masih unsur darah jaksa, ya kan? Ya saya kira ke depan pasti tantangannya akan lebih berat dan harapan masyarakat termasuk harapan institusi ini akan lebih banyak. Nah kenapa? Bukan berarti lalu ya belalah institusi kita, bukan itu esensinya. Tapi bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi itu, ya kan? Nah bagaimana meningkatkan nilai-nilai pencegahan supaya ya institusi kelembagaan pemerintah termasuk aparat penegak hukum bersama-sama melakukan pencegahan terhadap korupsi termasuk penindakannya secara ya bersinergi itu. Jadi memang saya yakin bahwa tidak mudah ya, tapi ya dengan komitmen yang kuat, dengan kerja keras ya, bahwa kita harapkan siapapun di antara beliau berdua nanti yang terpilih ya untuk menjadi pimpinan KPK, saya kira ya garamilah KPK itu agar memberikan warna yang terbaik. Apakah ada nggak kemungkinan, karena kan sejak Undang-Undang KPK diubah tahun 2019 itu katanya juga KPK menjadi lemah. Menurut Bapak gimana? Nah, pertanyaan saya balik Bang. Gimana? Lalu Undang-Undang Kejaksaan ya selama ini masih itu, tapi kenapa dianggap semakin kuat? Padahal kewenangannya mungkin kewenangan KPK yang lebih kuat. Nah kan begitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, ya memang kalau menurut ajaran Montesquieu itu kan tentang pemisahan kekuasaan, itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya itu pembagian kekuasaan dan itu memang harus begitu supaya ada pengelompokan yang bisa dimaknai dalam pengaturan tata kelola hukum tata negara. Nah, tetapi bagaimana lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif ini bekerja itu kan berpulang kepada kelembagaan itu sendiri dan setiap lembaga itu sudah memiliki kewenangan.
Berarti tergantung orangnya di situ. Oh siapa iya, itu makanya saya kira momentum terkait rekrutmen Capim ini menjadi sangat strategis, ya kan, untuk menentukan KPK ke depan seperti apa. Apakah misalnya masih ada anggapan karena selama ini KPK dijadikan bagian dari lembaga eksekutif sehingga seolah-olah melemah. Lalu pertanyaannya mengapa lembaga PH lain? Saya bukan karena saya jaksa ya, tapi yang kita lihat kan sekarang kepercayaan publik sebagai parameternya. Nah, lalu kami sejak dulu undang-undangnya itu. Lalu kenapa bisa bangkit? Nah, berarti kan tergantung bagaimana membangun sumber daya yang ada di institusi atau organisasi. Jadi menurut Bapak apa saja prestasi Kejaksaan Agung ini sehingga membuat boleh dibilang kepercayaan publik itu lebih tinggi terhadap Kejaksaan Agung dibanding dengan KPK sekarang? Yang pertama komitmen. Komitmen kelembagaan itu. Komitmen kami di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin ini semakin kuat, solid. Karena kalau tidak ada soliditas, saya kira apapun yang mau kita rencanakan itu nggak akan. Nah, jadi karena kita punya komitmen yang kuat, kemudian ditunjukkan dengan keberanian untuk penegakan hukum dari sisi pencegahan dan penindakannya, kemudian perkara-perkara yang ditanganinya itu bersifat big piece dan menyentuh ya kan kebutuhan hidup masyarakat, maka itu mempercepat perubahan itu. Kira-kira prestasinya apa saja bisa lebih spesifik supaya ya, kita kalau peserta kita saya kira publik bisa mengikuti ya, misalnya mulai dari pengungkapan perkara Jiwasraya, Asabri, minyak goreng ya, dan Duta Palma yang kemarin sampai 3 kali kita melakukan penyitaan itu hampir mungkin 800 miliar. Ya, 450 tambah 372. Ya, luar biasa. Luar biasa, dan itu fresh money itu loh, nggak hanya omong-omong. Uang tunai taruh di meja di pajak semua. Ya. Dan sekarang di kasus timah. Ya, dan itu semua berproses dan banyak juga perkara-perkara lain yang masih ditangani. Coba bayangkan itu kejaksaan ya menangani perkara 1 tahun itu rata-rata 1.555 perkara. Nah itu, jadi kita bisa bayangkan kalau sekitar 5 tahun ini mungkin ada 5.000-an perkara ya. Nah di semua, nah itu. Jadi saya kira itu gerakannya bersama ya. Mulai dari daerah sampai ke pusat dan ada komitmen yang kuat itu. Nah itu menurut saya mempercepat, merubah pemahaman masyarakat, pengetahuan dan public trust ya. Karena masyarakat melihat bagaimana hasilnya. Ya, tapi kan tentang masalah pemberantasan korupsi tadi PT Timah, Duta Palma ini angkanya kan semakin fantastis nih kerugian korupsinya. Tapi kok sepertinya efek jerah itu nggak ada apa gimana ini? Sehingga korupsi itu makin menjadi-jadi saja. Ya, jadi itu Bang, kalau kita kembali melihat kondisi ini, ya sebenarnya antara kehidupan manusia dan korupsi itu sebenarnya itu dua hal yang menurut saya itu lahirnya bersama. Memang sifat manusia itu kan nggak pasti ada sifat tamak, sifat tidak baik, ya. Tidak semua namanya manusia. Kalau kita buat gradasinya malaikat, manusia, setan. Nah, manusia itu ada di tengah, ya kan? Dia bisa seperti malaikat, bisa seperti setan. Nah, artinya maksud saya nilai-nilai kejahatan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu lahir beriring. Itu. Nah, apa kaitannya dengan korupsi ini? Bahwa ya itu habitatnya, ya. Jadi yang saya lihat bahwa ini kan macam gunung es ini sekarang. Sebenarnya yang di permukaan ini kan hanya mungkin belum seberapa, tetapi semakin kita buka kejahatan-kejahatan itu ya terus terang dia akan muncul. Ya. Artinya itu sebenarnya udah ada, ya, sudah ada di mana-mana. Ya. Cuman terungkap. Itu tadi kan karena antara kejahatan dengan kehidupan manusia itu sejak zaman Nabi Adam pun kejahatan itu kan sudah ada. Itu sejalan, ya kan? Nah, kalau kita lihat konteks korupsi ini juga seperti itu. Dan kita lihat perkara-perkara ini kan ada perkara-perkara yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin ya semua berproses sampai ke masa yang akan datang. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita membangun sistem kan. Nah, bagaimana kita membangun sistem, membangun komitmen. Nah, bersama-sama sebagai bangsa karena kita punya tujuan khususnya
di 2045 ini Indonesia emas. Nah, bagaimana kita dari sisi pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya, ini menjadi tugas bersama. Jadi sebenarnya bukan hanya tugas aparat penegak hukum, ya. Ini tugas bersama semua komponen anak bangsa bersama-sama dengan perannya masing-masing. Nah, ini bisa melakukan cegah dan pemberantasan terhadap. Apakah memang perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang pencegahan supaya orang tidak mau melakukan korupsi? Sebenarnya Bang, kalau kita lihat data, pencegahan itu terus dilakukan, membangun edukasi, membangun sistem itu terus dilakukan, bukan hanya di kita, ya, di 3 lembaga ini kan terus dilakukan itu. Tapi itu tadi pertanyaannya kembali lagi kan, tapi mengapa korupsi tidak pernah berhenti, ya kan? Bahkan sepertinya mungkin tambah makin besar. Kenapa? Karena itu tadi sifat manusia, kalau ada kesempatan kan, nah itu. Dan kita tahu bahwa korupsi ini kejahatan kerah putih, white collar crime, dan itu sangat sistemik, ya kan, dilakukan oleh kelompok tertentu yang punya kekuasaan, punya kesempatan. Nah, ya kalau ada kesempatan kenapa enggak? Ya kan? Nah itu. Jadi kembali lagi ya, tentu fungsi-fungsi apa yang Abang bilang itu memang itu juga menjadi PR semua, ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi kelompok-kelompok publik, keterlibatan publik dalam pengawasannya. Nah, saya kira memang ke depan itu ya harus, apalagi kalau saya amati, ini kan pemodal-pemodal ini kan ada di sektor swasta sebenarnya. Ya kan? Sektor pemerintah, swasta, masyarakat. Nah, ini sektor swasta ini harus betul-betul dibangun dia, dipoles supaya lebih baik. Karena apa? Modalnya ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya ini betul dibangun satu sistem yang fungsinya pencegahan, karena kalau modalnya di sini, nah ini kan yang sifat tamak tadi kan nggak berhenti. Nah, ini kan berarti bisa mengalir kemana-mana. Nah, ini saya kira fungsi-fungsi ini harus disinergikan supaya keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum ini memang ke depan semakin memiliki tantangan yang semakin banyak untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya, tentunya dari aparat ataupun penyelenggara negara harusnya juga punya sifat mencegah. Jadi jangan terima atau malah mungkin melakukan, kalau kamu suap saya tangkap misalnya, sampai kan tidak terjadi korupsi. Itu tadi Bang yang kita sampaikan, bagaimana membangun sistem kan. Artinya APH-nya harus diperkuat, komitmennya, ya, sisi kesejahteraannya harus diperkuat, itu ya juga kan? Utama, ya. Iya. Nah, supaya ya kalaupun melirik tapi lirikannya itu kan tidak lagi tajam, dan justru kalau bisa tidak lagi melirik, tapi sudah bisa menjadi jangan, ya kan? Nah, itu yang harus dibangun. Nah, swastanya harus kita perkuat, kembali kepada bagaimana sistemnya, ya. Kemudian ya masyarakatnya juga, fungsi-fungsi pengawasan masyarakat itu harus lebih dahsyat lagi. Nah, bahwa di semua itu harus dilakukan edukasi, ya. Ya, tapi memang kalau korupsi ini agak unik karena bukan masalah kebutuhan lagi, tuh. Gajinya cukup, bonusnya udah gede, tapi tetap aja kalau ada kesempatan pengen melakukan. Nah, itu tadi, makanya kan itulah sifat tamaknya itu manusia itu, ya kan. Nah, biarpun memang betul Bang, berapa tinggi juga tingkat kesejahteraan, tapi ketika kesempatan, makanya kesempatan itu kan sistem. Nah, jadi kalau dibangun sistem yang sekarang kan sudah marak, misalnya membangun sistem mitigasi terhadap pencegahan korupsi itu dengan membangun berbasis sistem online, online, berbasis teknologi. Nah, supaya apa? Supaya memitigasi resiko untuk bertemu misalnya. Nah, ini kan tatap muka untuk bisik-bisik. Nah, saya kira itu yang harus terus dikembangkan itu. Memang online Pak, tapi bisik-bisiknya di luar Pak. Nah, ya, tapi setidaknya itu pasti berpengaruh. Betul. Iya, berpengaruh. Mengurangi kesempatan itu. Nah, ini khusus kembali ke kasus PT Timah ini. Kalau menurut Boyamin Saiman dari Maki, ya, beliau mengatakan nih ada aktor intelektual atau yang bos-bosnya ini yang belum kesentuh nih. Menurut Bapak gimana? Nah, saya kira siapapun bisa berpandangan, memberikan pendapat, ya, terkait dengan sesuatu hal. Tetapi harus dipahami bahwa dari sisi penegakan hukum, ya, bahwa untuk menentukan apakah ada orang lain, pihak lain yang terlibat, atau ada aktor intelektual atau apapun namanya,
ya tetap berpulang kepada prinsip-prinsip penegakan hukum itu sendiri. Karena ya jangan harus sampai ada bukti-bukti ya. Ya jangan sampai penegakan ya. hukum itu melanggar hukum. Ya karena penegakan hukum menentukan seseorang memiliki peran dapat diduga sebagai pelaku, ya harus dilihat apakah ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti. Nah, itu yang harus berbicara karena hukum harus hitam putih. Jangan asumsi-asumsi. Iya, jangan asumsi, jangan abu-abu, kan? Karena itu bisa berbahaya. Karena itu pasti tujuan hukum berkepastian, berkeadilan, berkemanfaatan itu nggak akan tercapai. Nah, tapi itu tadi yang saya bilang bahwa itu kan hak demokrasi. Siapa saja silakan. Nah, kalau memang masyarakat melihat bahwa ternyata ada pihak-pihak terkait, ya silakan sampaikan karena memang dalam penegakan hukum korupsi itu ada peran serta masyarakat yang sangat diberi ruang untuk itu. Ya. Kita kan lihat sekarang kinerja Kejaksaan Agung ini khususnya dari Jampitsus sampai kasus Timah ini kan Pak Febri Adriansyah dikuntit oleh, mohon maaf, oleh oknum Densus 88, sempat heboh itu gimana ceritanya, Pak? Nah, itu juga kembali ya, itu kan persepsi kan. Nah, persepsi publik, tapi kalau udah namanya persepsi publik kan ya jadi apa namanya? Opini. Jadi opini kan. Nah, tapi yang kita rasakan biasa saja. Ya kan? Kalaupun menurut publik ada, menurut kita justru ya saya juga sudah konfirmasi ya, klarifikasi bahwa bisa saja publik berpandangan begitu. Tapi yang kita rasakan kan ya penegakan hukum korupsi tetap. Tapi pada ujung-ujungnya nggak diketahui kenapa sih dilakukan penguntitan itu. Itu tadi yang saya bilang, ini masih soal persepsi kan. Apakah misalnya persepsi masyarakat ini itu yang kita alami. Nah yang kita alami itu belum seperti yang dipersepsikan masyarakat. Makanya kita nggak mau berandai-andai apakah itu ada keterlibatan A, B, C. Bahwa bagi kami sekarang fokus, ya silakan. Nah, kita running ini terus terkait soal penegakan hukum korupsinya itu. Bahwa publik misalnya, wah kejaksaan itu dikuntit, itu persepsi masyarakat, ya. Karena bagi kami, ya apapun yang kami rasakan itu bentuk tantangan. Tapi kami tidak mau menyatakan bahwa, oh ya benar kami dikuntit karena semua berpulang kepada itu tadi pembuktian itu. Nah, untuk yang hal kedua yang sekarang lagi heboh yang tentang Bapak cerita tadi untuk uang 400 miliar sama 372 miliar dari PT Duta Palma Group. Nah ini gimana ceritanya kok sampai bisa mendapatkan segitu banyak itu? Prestasinya gimana cara menyelesaikannya? Ya itulah kerja-kerja dari penyidik, ya kan? Nah itu dulu yang harus kita sampaikan. Itulah bentuk bagian dari kegiatan investigasi. Bahwa penyidik tentu memiliki berbagai informasi. Ya, karena ini sudah penyidikan, termasuk keterangan-keterangan dari berbagai pihak ya yang diperiksa. Dan perlu diketahui bahwa ketika terhadap perkara ini dilakukan penyidikan untuk person ya, untuk orang, ya, untuk pelaku orang, ya, kan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu ada rekening yang sudah diblokir, Bang. Nah, rekening yang sudah diblokir. Nah, setelah kedua perkara ini putus, ya, kemudian penyidik melakukan kajian, pendalaman sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa korporasi ternyata juga ikut menikmati. Mereka melakukan TPPU ya? Iya, nah dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Makanya ditetapkanlah ini ada 7 tersangka korporasi. Nah, jadi ada 5 korporasi yang bergerak di bidang perkebunan ini, yang mengusaha ini, sawit ini, dan aliran-aliran dana ini masuk ke satu holding company yang PTD tadi, PTD ya. Nah, seolah-olah, nah ini kan kalau kita lihat TPPU ini kan bisa bentuk placement, bisa layering, bisa integration. Sebagai modusnya ini kan disamarkan ini. Nah dari PTD ini, lalu PTD ini masuk ke PTA dan termasuk ke person yang tadi pelaku itu. Nah makanya PTA ini kemudian setelah dikembangkan oleh penyidik, didalami, ada informasi, nah terkait soal dana yang 450 miliar, makanya ini kita sita, ya kemudian masih berkembang informasi itu. Kita melakukan di
dua tempat di dua tempat itu, ya kan? Nah, ditemukan di sana ada 63,7 miliar. Ternyata berkembang lagi. Nah, di tempat lain di Simatupang itu setelah dihitung sekitar 305 miliar. Nah, kalau dikombinasikan dua-duanya itu jadi 372 miliar ditambah 450 miliar. Tapi biasanya kan kalau penelusuran itu melalui bank, transaksi kan lebih mudah. Tapi ini kan cash, Pak. Memang artinya cash ini kan biasanya tidak terdeteksi ya. Kalau saya lihat ini luar biasa nih kinerjanya Kejaksaan Agung sehingga bisa mendapatkan begitu banyak cash, uang-uang cash. Ya itu tadi, ya tentu kita berterima kasih dong dengan apresiasi masyarakat. Makanya saya bilang itulah komitmen kerja-kerjanya penyidik ya di jajaran Jampitsus itu yang mereka menunjukkan dedikasinya dalam konteks itu karena memang tidak mudah kan. Kalau tadi yang 450 karena memang rekeningnya itu sudah diblokir ya, mungkin seperti Abang bilang lebih mudah kan mendeteksi itu. Tapi terkait ini uang yang dilakukan cash yang hand by hand, iya kan. Nah, ini kan butuh apa namanya? Butuh kecerdikan seorang penyidik untuk mengungkap itu bahwa sampai dia mengaku. Ya kan? Karena ini sampai mereka ngaku itu nggak gampang. Di brankas, di piling-piling kabinet, ya. Nah, ini harus butuh keberanian di situ. Ya, berarti memang kinerja Jampitsus yang kali ini luar biasa kelihatannya. Ya silakanlah masyarakat menilai ya kan. Tapi kenyataannya begitu. Terus ini kan sekarang sudah mulai marak ini. Ke depan kan ada pergantian Jaksa Agung. Jadi ada menurut putusan MK nomor 6 tahun 2024 mensyaratkan Jaksa Agung bukan lagi dari pengurus partai politik. Nah, ini tanggapan Bapak gimana? Lebih bagus begini atau gimana? Ya, yang pertama tentu kami serahkan kepada publik ya untuk menilai ya, karena kami ini adalah bagian pihak yang dinilai. Jangan sampai penilaian kami ini salah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus taat ajas bahwa itu sudah menjadi norma ya tentu dalam hukum tata negara. MK, gitu ya, yang ketiga, yang paling penting ini adalah hak prerogatifnya Presiden yang harus kita hormati ya dan harus kita jalankan, bahwa semua fakta-fakta itu tentu nanti berakumulasi dan kita pasti berkeyakinan lah Presiden akan memberikan yang terbaik ya. Dan tentu kami ya sebagai bagian dari institusi Adiaksa ini ya terus akan berkomitmen ya, siapapun yang menjadi pilihan Bapak Presiden ya, saya kira ya kita harus manut karena organisasi ini komando ya. Nah, dan kita sudah melihat bagaimana kerja-kerjanya Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin selama ini, saya kira ya sangat luar biasa, diapresiasi. Nah, tentu ke depan ya ditingkatkan lagi. Nah, saya kira itu menjadi komitmen yang tentu nanti ke depan kita lihat. Nah, kalau kinerja kejaksaan ini terus ditingkatkan dan sekarang saja sudah melampaui, mohon maaf, dalam kinerja KPK ya, artinya kejaksaan ini sudah sangat menonjol dan berprestasi. Nah, seandainya kemampuan kejaksaan memberantas korupsi dan menegakkan hukum itu sudah maksimal, apakah lembaga seperti KPK yang ad hoc ini masih dibutuhkan di negara kita? Saya kira itu sangat terkait dengan kebijakan politik hukum kita. Nah, itu akan berpulang kepada bagaimana political will dari negara. Ya, kami tidak mau berandai-andai soal itu. Nah, karena nanti ada lagi yang missing. Kan? Nanti ada salah paham. Ya, karena ini menyangkut masalah pembangunan politik hukum kan. Bahwa misalnya perlu dibentuk lembaga A, B, C, saya kira itu berpulang kepada bagaimana politik hukum kita ya melihat kebutuhan-kebutuhan kelembagaan hukum kita, dan sekiranya apa yang Abang sinyalemen itu terjadi pada suatu saat dan negara memiliki pandangannya sendiri, ya saya kira berpulang kepada bagaimana negara melakukan pengaturannya. Tapi bukannya pada saat dibentuk pertama pada saat Presiden Megawati itu memang ini sudah ditentukan lembaga ad hoc, jadi artinya sifatnya sementara yang suatu saat bisa dibubarkan begitu. Makanya saya bilang kita kembalikan kepada bagaimana politik hukum negara, ya kan? Nah, karena kalau kita bilang ya ternyata lembaga kita dengan kepolisian seperti yang disinyalir dulu itu masih belum, ya ini kan bisa memang kan dulu lagi dibentuknya KPK karena kinerja kejaksaan dan kepolisian dianggap sangat rendah. Makanya berpulang kepada bagaimana kajian itu dilakukan, bagaimana politik hukum negara kita ke depan. Nah, saya kira kita tunggulah. Ya, ini kembali ke Bapak, dulu kan pernah jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nah,
Apa suka duka selama Bapak bertugas di sana? Apa ada yang unik dari sana selama di sana bertugas? Yang pasti kalau bertugas di tanah Papua itu luar biasa. Gimana? Ya, karena saya sudah 2 kali, baik di Papua Induk ya, tahun 2014-2018 dan di Papua Barat 2023 ya, 2024. Kenapa saya bilang indah? Karena memang alamnya indah itu dulu. Alamnya indah, ya, asri, yang sangat jadi, natural. Ya, itu membangun semangat kita, ya kan? Yang kedua jauh. Nah, ya kan kita tahu bahwa Papua ini selalu diidentikan, khususnya Indonesia Timur lah, ya kan, sebagai daerah-daerah yang terluar, ya, yang masih ya termiskin. Sosiologinya gimana sana? Nah, masyarakatnya? Sebenarnya yang ketiga, kalau dari sosiokulturalnya, masyarakat Papua itu adalah masyarakat yang setia. Orang Papua itu betul-betul luar biasa, Bang. Ya kan? Nah, dalam keterbukaan mereka itu dengan dunia luar itu sangat baik, menerima orang lain. Ya, komitmen keindonesiaannya itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan ya, saya termasuk aparat penegak hukum yang bisa menegakkan hukum di situ, baik di Papua maupun di Papua Barat. Saya kira dari catatan-catatan prestasi itu bisa dilihat, ya kan. Kan kesannya kan gini, wah, bagaimana menegakkan hukum di Papua yang katanya seram ini, ya. Di semua daerah seram, ya kan, di semua daerah ada tantangannya, di kota, di desa, di mana-mana. Tapi ya 1 tahun kita di Papua Barat itu, ya boleh dilihat kita menegakkan hukum korupsi juga. Pejabat-pejabat kita tangkap, masyarakat juga mengapresiasi. Jadi saya kira sama kan, kebutuhan itu sama. Ada nggak maksudnya mengakomodir, oke, ini hukum adatnya kan beda dengan tentunya di Jawa dan di sana ya. Penegakan hukum secara hukum positif itu mengakomodir nggak mungkin, ada sana jadi yang disesuaikan dengan kondisi kita. Terhadap perkara-perkara yang pendekatannya dengan keadilan restoratif itu kita lakukan. Nah, tapi terhadap penegakan hukum korupsi ya hukum korupsi kita tegakkan. Itu tetap, makanya saya bilang dari sisi pendekatan sosiokulturalnya itu kita lakukan, bukan hanya soal menerapkan hukum, tapi kita pun beradaptasi dengan kulturnya masyarakat di sana. Ya. Iya. Nah, bagaimana kita membangun dengan komunitas Papua, ya makanya saya bilang ya Papua itu hebat. Iya. Ya, mudah-mudahan kita harapkan Papua semakin maju lagi. Tentu harus. Ya, karena kondisi hasil alam, tambang alamnya begitu besar. Luar biasa. Ya kan? Mulai dari emas, gas alam, ya, mungkin batu bara, mungkin luar biasa. Masih banyak, ya. Ya. Terus ini Pak, apa harapan Bapak terhadap pemerintah baru ke depan ini yang Prabowo Gibran terkait penguatan penegakan hukum di Indonesia dan termasuk pemberantasan korupsinya? Ya, kita harapkan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, harus menjadi satu prioritas utama dari pemerintahan ke depan, karena dengan pemberantasan korupsi yang baik, ya, menghasilkan nilai-nilai kebaikan bagi demokrasi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, maka apa yang ditargetkan di dalam pembangunan negara di 2045, berarti 100 tahun kemerdekaan itu, nah saya kira ya mudah-mudahan itu bisa terwujud, karena bagaimana mungkin itu bisa kita lakukan ketika perkara-perkara penegakan korupsi masih carut-marut, misalnya, ya, masyarakat belum tertib, tidak ada kepercayaan publik. Karena kalau perkara korupsi ini masih terus merajalela, ini kepercayaan publik terhadap pemerintah dan negara juga kan akan terus menurun. Nah, maka partisipasi publik tidak akan bisa diharapkan untuk ikut masuk di dalam Indonesia Emas. Ya. Nah, ini sebelum ke pertanyaan penutup ya. Boleh nggak Pak kasih bocoran? Mungkin ini ada big fish lagi nih, kasus korupsi big fish yang belum terekspos tapi sudah dalam ini udah masuk misalnya, tinggal belum diekspos. Masih ada nggak kira-kira apa ya? Ya kita lihat lah. Karena itu kan kebijakan pimpinan. Oh iya. Ya, kan? Jadi belum boleh dibocorkan Pak. Lihat ceritanya Pak Ali ini nggak kepancing gitu. Iya, kita lihat. Iya. Oke Pak, ini pertanyaan penutup Pak. Apa kiat dari Bapak untuk generasi muda kita ini supaya seperti Bapak bilang tadi bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045? Ya, partisipasi anak muda, ya, partisipasi Gen Z itu mulai sekarang harus kita tingkatkan. Itu harus kita berikan ruang, panggung kepada mereka untuk berkiprah, menunjukkan identitasnya. Karena kita tahu kan
bahwa bonus demografi katanya ini akan didominasi oleh generasi Gen Z, maka tidak boleh tidak ini menjadi PR bangsa ini untuk bagaimana membentuk karakter ya para anak-anak muda kita ini menjadi karakter yang anti korupsi ya. Karakter yang betul-betul mempunyai nasionalisme yang kuat bagi pembangunan Indonesia, dan ketika mereka menjadi pemimpin di 2045 adalah pemimpin yang sudah memiliki ketangguhan mental spiritual yang baik. Dan juga mungkin edukasi dan skill mereka harus ditingkatkan. Ya itu tadi pembentukan karakter itu harus kita mulai dari sekarang. Ya luar biasa Pak Hardy Siregar atas terima kasih semua wejangannya. Dan juga terima kasih atas waktu dan tempatnya yang luar biasa ini. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Hardy Siregar, SH MHum. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan kita pendidikan dan edukasi kita supaya jangan melakukan korupsi. Dan penegakan hukum di Kejaksaan Agung ini memang sudah luar biasa. Kita harapkan nanti dengan terpilihnya Jaksa Agung yang baru, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih baik lagi. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edition Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.